wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa safiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyairin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berkat taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam channel Selamatkan Diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini ada yang menghidupkan. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk lebih banyak beribadah dan beramal soleh, dan juga berbagi apa yang bisa kita, tentu dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang zikir tidak akan habis, karena zikir ini adalah salah satu sarana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam zikir dalam Islam, dan diantaranya adalah khusus zikir dalam sholat. Coba kalau kita sholatkan Allah Subhanahu wa taala, bacaan yang paling lengkap, ada zikirnya, ada doanya, ada sholawatnya, ada istighfarnya, dan ada kalimat thayyibah lainnya. Itu sedang sholat. Dengan demikian, bila mana zikir kita dalam sholat berdampak, mempunyai dampak yang positif sesudah sholat, yaitu akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang zikir, seperti apa faedah zikir itu? Rasulullah SAW sudah menyampaikan yang artinya perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Dengan demikian, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap hidup yang sebenar-benarnya hidup. Tapi sebaliknya, bagaimana tidak ingat kepada Allah dianggap mati meskipun masih hidup. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, inna Allah Subhanahu wa taala, zikir dalam arti yang luas adalah suatu aktivitas yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dalam hal ini sesuai dengan perintahnya kita lakukan, kita jauhi larangannya, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diantara berzikir dengan baca Al-Quran. Silakan istiqomah baca Al-Quran, kagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berzikir melalui bacaan Al-Quran itu seakan-akan kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari kita mampu berapa lembar, berapa juz? Lagi-lagi itu semua adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, atau berzikir dengan bersolawat, silakan istiqomah. Karena kita dengan bersolawat kita merupakan kita seakan-akan kita ini hadirkan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa, seakan-akan kita ini adalah betul-betul kita berusaha untuk cinta kepada Rasul, meskipun kita tidak pernah berjumpa, tapi karena iman dan karena kita dengan bersolawat, seakan-akan kita itu dekat. Saudara, bukan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat perjuangannya, pola hidupnya, betapa ikhlasnya perjuangannya, betapa ikhlasnya ibadahnya, betapa ikhlasnya beramal soleh. Bapak-bapak, inna Allah Subhanahu wa taala, silakan istiqomah bersolawat, atau dengan kalimat yang lainnya, atau dengan asmaul husna, silakan hadirin. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha, silakan. Allah punya nama
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Ya Muhaimin, dan seterusnya. Ya Sabur. Kan Allah Subhanahu wa taala, karena kita memuji dengan asmaul husna, kita tahu sifatnya, kita tahu pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sumber akhlak dari asmaul husna, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita juga disuruh untuk meniru sifatnya, rahmannya, rohimnya, kasih sayangnya pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa yang kita cintai. Hadirin hadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini, silakan. Mungkin kita dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Silakan istiqomah. Kita tahu punya pesan semua, subhanallah, maha suci ya Allah, subhanallah. Jangan sekali-kali kita bersangka kepada Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang baik-baik kita bersyukur untuk Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menerima hukumnya. Bapak-bapak, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa la ilaha illallah, kita tetap tidak ada Tuhan yang berhak disembahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha agung. Kita kecil tidak ada apa-apa. Allah berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa kita beribadah, kita tidak bisa munajat, kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Belum dengan kalimat benar, silakan. Mungkin dengan hasbalanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Kita pasrah. Urusan kita pasrahkan kepada Allah. Dialah sebaik-baik penolong, dialah sebaik-baik perwakilan. Bapak-bapak, Ibu Allah Subhanahu. Sekali lagi, zikir ini adalah betul-betul alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hadirin, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan yakin, hati kita akan bahagia, hati kita akan selamat daripada penyakit-penyakit hati, sakit hati, iri hati, dengki, sombong, ujub, merendahkan orang lain. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara subhanahu wa taala. Itu sekali lagi, siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal untuk pandemi syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang zikir dengan Al-Qur'annya, dengan sholawatnya, dengan kebaikannya, dengan asmaul husnanya, berlindung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, wabil khusus manusia yang paling terdekat ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.